Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, nama ba'du. Yang kita hormati bersama Ketua Umum Pengurus Pusat Notaris Muslim Indonesia Bapak Heri Sosiawan SHMH, Bapak Sekretaris Umum Bapak Ahmad Bangsali SHMKN, ya, Bapak Dewan Penasihat Notaris yang saya hormati, Bapak Zainal Arifin yang saya hormati, PLT Bupati Rembang saya hormati, semua yang hadir yang saya hormati. Kita akan ngaji fikih tentang notaris. Tadi yang diceritakan Pak Arifin itu sisi baiknya, tapi tadi saya bisik-bisik sama Pak Imam itu bisa nggak dipakai boldoni, ya bisa kan. Ya memang lembaga apa saja itu bisa dipakai nipu, ya. Agama ya bisa dijual, kekerasan yang bisa dijual, kelemah lembutan yang bisa dijual. Jadi ibu-ibu ini yang cantik-cantik itu kalau ketemu orang tuh malah kesunatan tuh judes. Jadi dalam fikih itu kalau orang cantik itu haram lemah lembut, harus apa? Judes. Galak judes. Jadi dalam sebuah ayat diterangkan, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Jadi di antara aturan perempuan itu kalau dia cantik, kalau ketemu lelaki itu tidak boleh bersikap lemah lembut. Karena kalau lemah lembut, pikiran lelaki yang nakal itu dianggap mau. Jadi makanya punya istri judek itu berkah. Karena agak diganggu tetangga. Yang repot tuh judes sama suami, ramah sama yang lain, itu masalah itu. Nah begini ya tentang notaris atau tentang penulisannya. Di antara yang diyakini para ulama, awwalu ma khalaqallah, pertama yang diciptakan Allah itu al-qalam. Qalam itu pena. Karena semua fakta sejarah itu butuh pencatatan. Dan kalam ini yang mencatat semua peristiwa yang mulai alam ini diciptakan sampai hari kiamat. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pencatatan ini untuk apa? Kalau para malaikat ini nanti supaya kita tahu bahwa apa yang terjadi di dunia atau di sistem hukum modern sebetulnya lebih dulu di sistem Lauh Mahfuz. Malaikat itu yang nanti di langit itu hanya merujuk catatan, jadi tidak ketemu kita. Makanya nanti ukurannya itu catatan amal itu dikasihkan. Kalau kebetulan itu baik, delalah itu corong Jawa delalah, kita nerimanya pakai tangan kanan. Kalau buruk catatan itu kita nerima dengan tangan kiri, masih lumayan, ini buruk yang medium. Kalau buruk banget sudah nerimanya tangan kiri, kita menerimanya dengan memunggungi yang ngasih. Jadi sudah bisimali masih waro apa? Itu kan pelecehan. Sudah nerima pakai tangan kiri, cara nerimanya dengan memunggungi. Nah, artinya kalau orang modern bilang catatan itu penting untuk sebuah bukti atau akte itu penting untuk legalitas hukum atau apa saja, sebetulnya Allah mengelola alam ini mulai dulu itu sudah pakai catatan. Jadi masyhur itu kita mungkin hafal, ini tak carikan ayat-ayat yang mungkin Mas Arifin biar gampang hafal, itu yang juz 30 saja. Hafal 30 juz atau juz 30? Ini pendereknya Mas saya, Mas Arwani, ini penderek Mbah Mun, tapi kayaknya tidak meyakinkan hafal Quran apa enggak kayaknya. Wa inna alaikum lahafidin, terus wa kiraman katibin, terus ya'lamu nama taf'alun. Jadi semua itu berdasar catatan, terus catatan itu dikasihkan. Ketika dikasihkan itu catatan itu berdasar apa? Lah saking baiknya Allah itu kalau baik ditulis 10, kalau buruk ditulis apa? 1.
Tapi banyak ulama yang ngendikan begini, untuk diterima sebagai baik itu banyak syaratnya. Misalnya sedekah, materi yang diberikan harus thayyibah, harus baik, dari pekerjaan yang apa? Halal, dengan niat yang baik, yaitu ikhlas. Jadi baik itu memang ditulis 10, tapi catatannya agak banyak, aturannya agak banyak. Nah, buruk itu ditulis 1, tapi nggak ada catatan. Sama tidak bisa misalnya habis malam terus saya tidak dosa, tadi saya tidak ikhlas itu. Tidak bisa. Habis korupsi, insya Allah korupsi saya tidak diterima Allah, dan saya tidak ikhlas itu. Tidak bisa. Sementara sholat itu ditulis 10, tapi untuk menjadi sah itu catatannya banyak. Ya, misalnya saya ini kecelok kiai, terus kalau jadi imam terus sholat nggak khusyuk kan malu. Akhirnya ya khusyuk saya ini mu'allal, ada penyakitnya karena demi jaim, nggak jaga apa? Imam. Kayak saya misalnya bupati kok nggak ngomong kesejahteraan rakyat itu kan ya malu, akhirnya ngomong. Apa betul hatinya gitu apa enggak? Nggak tahu. Jadi ribet. Untuk kebaikan itu ribet. Saya kiai ngomong agama ini demi penjelasan agama apa profesi apa cari keuntungan juga nggak pernah tahu. Sehingga agama ini tidak hanya ngeritik orang fasik, tapi yang ngeritik ulama. Sehingga Imam Ghazali itu ngarang Ihya itu diantara juz-juz awal itu ngeritik ulama, itu aneh. Kenapa itu aneh? Karena wong Imam Ghazali itu ulama, kok karangannya justru ngeritik apa? Ulama. Karena agama ini datang untuk membenahi semua. Saya ulang lagi, agama ini datang untuk membenahi semua, termasuk membenahi sistem keulamaan. Di antaranya aturannya adalah ilmu itu harus tercatat. Jadi notaris itu nggak boleh bangga, sebetulnya itu mengikuti tradisi tertua dalam sejarah alam raya ini. Awwalu ma khalaqallahu itu al-qalam. Ya tentu di atas itu semua ada Nur Muhammad SAW, tapi ini kita bicara al-qalam. Nah, kenapa semuanya harus tercatat? Saya sedikit cerita. Banyak ulama yang berpendapat, pertama yang bikin kolam yang bisa memanfaatkan atau menggunakan alat tulis itu Nabi Idris. Itu beliau nulis terus. Sehingga beliau itu warfa'na humatanan aliyah, termasuk Nabi yang punya derajat yang tinggi karena jasanya itu suka nulis. Nah, akhirnya ini saya cerita ilmu keahlian yang saya tekuni, keahlian disiplin yang saya tekuni. Ketika Rasulullah SAW masih sugeng, itu semua yang dilakukan itu dicatat. Andai kan nggak dicatat, maka kita tidak tahu mana yang dulu, mana yang belakang, dan nanti punya efek hukum yang dulu bisa dinasah, dibatalkan oleh catatan yang lebih baru. Seperti undang-undang juga gitu, ada revisi semuanya, ada amandemen semuanya ada itu. Itu semuanya dicatat. Tapi jangan katakan catatan itu mengikat, ya tidak juga. Karena yang bohong juga banyak, sehingga dalam ilmu hadis ada hadis maudhu, dipalsukan. Jadi kalau notaris kok ceritanya baik semua ya Pak Arifin, ya tidak mungkin hadis saja bisa dipalsu, apalagi notaris akte. Itu di Jakarta saya sering ketemu orang-orang kaya kalau cerita. Satu tanah sertifikatnya bisa 3, asli semua. Itu kan ribet. Nah, kalau di dunia perdukunan itu semuanya bilang punya Nogo Sosro, asli semua. Sing ahli Istanbul ya semuanya punya Istanbul, semuanya ngeklaim asli semua. Jadi catatan itu penting. Tapi kemudian validitasi tadi menurut agama itu siapa? Era dulu yang dipercaya itu orang adil. Orang adil itu orang yang nggak pernah dosa besar atau tidak sering melakukan dosa kecil. Lalu dunia ini bergeser lebih mendengar ke saksi ahli. Ini yang mulai agak ruwet menurut agama, tapi nggak ruwet menurut ilmu modern. Yaitu saksi itu harus orang yang ahli, yang membidangi itu. Padahal ahli itu biasanya ya ahli dalam bidangnya juga ahli ngakali.
Makanya dulu guyonannya Gus Dur itu terkenal itu. Ada ustadz itu agak salah itu. Ya memang salah itu. Ada wartawan dia nggak ngerti ustadz, singkat cerita Gus, ustadz itu orang suci, kenapa maksiat? Jawabannya Gus Dur lucu. Yang boleh maksiat itu ustadz, kamu tidak boleh. Kenapa Gus? Karena dia tahu caranya tobat, kamu tidak tahu. Jadi sebelum maksiat sudah tahu, kalau melihat perempuan lain tobatnya wudhu kan gitu. Kalau ngerasani Pak Imam nanti tobatnya minta maaf kan, sebelum dosa sudah tahu caranya tobat. Nah, orang-orang ahli hukum, ahli pidana itu tahu cara ngakali pidana. Jadi, nah ini PR bagi kita semua. Lalu Allah itu tahu semua apa yang akan dilakukan hambanya, termasuk akal-akalan itu, baik akal-akalan mereka yang sah kebenaran maupun akal-akalan dalam apa saja. Di sini akhirnya Quran itu ya bicara wa makaru wa makarallah wa huwa khairul makirin. Karena manusia itu mulai dulu cerdas. Ketika orang Yahudi dilarang berburu hari Sabtu dan hari Sabtu itu ikan banyak, mereka tidak berburu hari Sabtu, bikin jebakan ya. Jadi bikin jebakan tok tapi nggak diambil. Setelah ikan itu tertahan diambilnya hari Minggu ya. Jadi ya jebak ya, jadi orang Sabtu ini tapi Minggu. Jadi Nabi Idris itu cerita yang terkenal, yang pertama manfaatkan alat tulis itu. Sampai tidak usah tanya ini riwayat ini hoax apa enggak, hadisnya maudhu apa enggak, nanti setelah alim saja tanya itu, sebelum alim jangan tanya dulu. Baca kitab tidak bisa konyol al hadis maudhu enggak, ini ribet orang-orang. Nanti setelah alim bisa baca kitab baru debat saya, supaya nanti kalau masih debat tak tanya sudah alim kok gak belajar apa? Sendiri. Nabi Idris itu ingin masuk surga. Singkat cerita dia itu berdoa, ya Allah, di antara anak ini cerita ini jarang saya ceritakan, pertama ini saya cerita di semua ngaji baru ini saya cerita. Ini agak spesial notaris ini karena Nabi Idris ini nabi pertama yang apa? Memanfaatkan tadi alat tulis. Itu nabi itu ya aneh cara berpikir. Nabi itu memang ya agak aneh cara berpikir, tapi anehnya orang baik. Saya itu kok kasihan sama malaikat yang ngatur matahari. Kan kalau menurut keyakinan agama semua sistem alam raya ini dipasrahkan malaikat. Lahu muakibat, pokoknya semua yang mengatur alam raya ini sama Allah dipasrahkan sama malaikat. Lalu orang modern tak bilang itu satu sistem atau satu apa terserah, tapi kalau istilah agama itu malaikat. Makanya diantara jawabannya Pak Quraisy Shihab ketika ditanya kalau makanan ada malaikatnya, hewan ada malaikatnya, padahal menurut ilmu modern itu tidak ada. Terus kata Pak Quraisy, jika gizi kamu katakan gizi, lalu vitamin kamu katakan vitamin, tidak ada yang larang, kenapa agama pas bilang itu ada malaikat kamu ribet gitu. Jadi sebenarnya manusia itu yang lucu. Ketika sama tak kasih tahu pisang itu ada vitamin apa, kamu kan jawab vitamin A. Andai kan dulu penemunya bilang vitamin Z gitu kan, kamu tetap bilang Z. Iya kan? Kenapa ketika kita bikin istilah malaikat ribet gitu? Jadi sebetulnya manusia itu aneh. Ya dulu orang ya nggak ada namanya bupati, adipati, sekarang jadi bupati. Mungkin pencipta bahasa adipati memang piye bukan jadi bupati itu dulu adipati. Ya itu kan masalah nama saja, masalah apa? Singkat cerita Nabi Idris itu ya Allah, tolong beri keringanan malaikat yang bagian ngatur matahari. Nah, sebagian ngatur orang cantik kan ringan, bagian ngatur pohon-pohon yang indah itu ringan. Bagaimana malaikat yang ngatur apa? Matahari, panasnya kayak gitu terus kata Allah, doa kamu saya kabulkan. Hari setelah doa itu malaikat yang bagian ngatur matahari itu merasa rileks, nggak seberat kayak biasanya. Akhirnya tanya, ya Allah, kenapa saya sekarang jadi ringan tugas saya? Ya berkat doa ini Nabi Idris. Singkat cerita terus, tolong beri hak dia terbang ke langit karena sudah mensyafaati saya, terbang dia ke langit. Ketemu malaikat.
Jadi orang baik itu ya kadang ngakali, ketemu malaikat Israel, tolong saya kasih tahu rasanya mati. Tapi ya kasih mati dia. Akhirnya di surga. Setelah di surga itu cerita kiai kuno itu, setelah kamu belum saatnya masuk surga, pulang lagi. Terus kata kiai kuno itu, sandalnya ditinggal satu. Terus kata Nabi Idris, saya belum bisa keluar Gusti sebelum sandal itu ketemu. Lah surga itu luas, dicari sampai sekarang nggak ketemu. Makanya warfa'nahu makanan aliyah itu ada ulama mengatakan di antara nabi yang nggak meninggal selain Nabi Isa itu Nabi Idris, karena beliau sekarang itu masih tertahan di surga nyari sandal. Nah, itu ya gara-gara ngakalin malaikat Israel akhirnya mangkel. Ini kan orang belum mati, tadi kan mintanya mati itu uji coba, kenapa mati betulan terus gak mau kembali. Ini cerita. Jadi Allah itu saking baiknya, kadang-kadang kesaksian orang yang agak-agak nipu itu ya diterima. Dulu itu ada orang saking percayanya hadisnya Nabi, ini cerita nyata ya, tapi saya tidak ingin dijadikan syariat. Ada orang tuh saking percaya sama hadisnya Nabi, dalam hal itu bagus, tapi dia harus nipu untuk mengaplikasikan itu. Yaitu ada hadis, siapa yang mati disaksikan orang sekian, dia orang baik, maka dia akan masuk surga. Dia itu enggak orang baik sama sekali, akhirnya nyewa orang. Pokoknya nanti kalau saya mati, kamu harus bilang saya ini orang baik. Nyewa. Tiga kali. Bayar sih. Iya, supaya punya akte bayar. Kami tidak tahu kalau contohnya itu tidak tahu. Semoga itu tidak terjadi. Atau kalau terjadi ya semoga tobat. Akhirnya itu bayar betul. Dari rumah sampai kuburan ya orang-orang ini iya lah gitu. Ini orang baik, ini orang baik. Khair itu diampuni sama Allah. Allah bukan nilai bayar nyuapnya, tapi nilai wong itu percaya nih dawuh Kanjeng Nabi. Salah hadisnya. Jadi orang itu mempunyai sisi aneh. Jadi sudah tahu kalau yang legal formal notaris, ya sudah berusaha dapat notaris. Di satu sisi mengaku ini legal formalnya hukum harus punya akte. Supaya jadi dari segi ngaku itu legal formal yang diakui negara bagus, tapi dari segi cara mendapatkannya ini yang masalah kan. Jadi ya saya ini cerita aja. Saya ini tidak termasuk dia yang bisa disuaparnya, kalau mau ngomong ya ngomong aja. Terus diundang notaris terus muji-muji terus ya enggak, itu mari tidak adil gitu ya biasa. Jadi sama Allah dimaafkan. Bukan nilai apa tadi uangnya, tapi nilai dia percaya sama bahwa yang disaksikan orang sekian tuh masuk surga. Jadi kita tidak pernah tahu cara pandang Allah, dan ini harapan ya bagi kita semua yang sering salah. Mungkin tidak sekedar pernah salah, saya ini sudah jujur sering salah, sehingga di teks hadis mangkulu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Setiap dari Bani Adam itu sering salah. Khata itu bukan khotik. Kalau bahasa Arab itu ghafir itu mengampuni. Kalau ghafar sering ngampuni. Wahib itu pemberi. Kalau wahab sering memberi. Makanya kalau bahasa Arab itu kalau dikutkan wazan fa'al itu mubalaghah. Masih ingat ya? Masih maju masih. Ini masih. Ya, masih maju dia. Jadi itu kadang-kadang hubungan manusia dengan Allah itu kita tidak pernah tahu. Dan Allah itu unik, kadang itu kalau dicatut itu kadang ya suka, kadang ya tidak suka. Kita tidak pernah tahu karena Allah itu yaf'alu ma yasha. Pernah ada seorang yang nakal lah, preman lah, nginjek orang yang sedang sujud. Kita kan sepakat yang nginjek itu salah. Kita pasti sepakat yang nginjek itu salah. Kemudian yang sujud ini entah saking nyuwun sewu bodohnya karena dia ada orang alim, atau saking emosinya bilang gini, wallahi la yaghfiru wa lak, demi Allah, Allah tidak akan ngampuni kamu. Ini pelajaran bagi kita semua.
Terus Allah mewahyukan, ini ada di Sahih Muslim, Allah mewahyukan sama Nabi di era itu, kulli fulan, katakan pada fulan itu yang sujud, yang soleh ini, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, beritahu orang yang sujud ini, yang soleh ini, kenapa dia mencatat nama saya hanya satu sepihak. Saya ini Tuhan loh, bisa aghfir, bisa uadzib, saya ini bisa memaafkan, bisa menyiksa. Kenapa sifat saya yang diceritakan hanya saya pasti menyiksa? Ini tidak fair kata Allah. Kan ini hanya diceritakan demi Allah, Allah tidak akan memaafkan kamu. Loh, saya ini Tuhan, bisa saja memaafkan. Saya ini punya sifat ghafur. Kenapa yang diceritakan pasti tidak fair, tidak memaafkan? Jadi kita tidak, padahal kita secara fikih suka memihak yang sujud kan tentu. Itu ibarat satu keluarga nakal, terus kakaknya bilang, nak sepeda motor buat dulu mesti bapak mesti ngamuk. Jebule bapak era ngamuk. Lah terus sepeda sapa narawai bapak malah keluar tonggo ribet kan. Kita tidak pernah tahu tingkat pemaafnya orang tua. Nah, kita hubungan dengan Tuhan kalau kita soleh seringnya gitu. Dengan kita Allah memaafkan, dengan orang lain tidak. Tidak bisa seperti itu. Allah tetap punya sifat dua, diulang-ulang tuh. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Tapi inginnya kita sama orang lain, apalagi itu musuh kita, Allah yu'adzibu ma yasha. Tapi dengan kita yaghfir. Jadi Allah itu kita atur kan. Itu tidak boleh. Allah tetap yaf'alu ma yasha. Jadi bisa saja saya nanti masuknya surga itu dulu Pak Imam saja, meskipun hanya PLT bupati, bisa saja. Karena Allah yaf'alu ma yasha, boleh saja. Tapi ya boleh juga kalau dia dahulu saya diusir lagi ya boleh saja kan. Tapi yang jelas itu Allah nggak suka dicatat sepihak, itu nggak suka. Nah, sehingga maksud saya ngaji di sini, ketika kita sudah punya legal formal akte misalnya, jangan lalu melupakan bisa saja fakta sebenarnya tidak seperti itu. Karena tidak gampang, legal formal mewakili fakta itu tidak gampang. Saya cerita sedikit ini sekaligus peringatan bagi semua yang nangani hukum lah atau legal formal. Saya juga pernah didolani Dirjen Kemenhum. Saya sering cerita dulu ada orang bercekcok di depan Nabi, 2 orang. Itu Nabi cara ngendikan tuh hati-hati sekali. Fala alla ba'dakum alhana min ba'din. Mungkin di antara kamu ada yang lebih fasih berargumentasi. Faat dia, kemudian saya putuskan sesuai argumentasi yang saya dengar karena lebih meyakinkan. Akhirnya saya menangkan. Tapi ketika saya menangkan dan dia ternyata salah, sebetulnya saya hanya ngasih dia neraka. Maka bertobatlah orang yang berpinter argumentasi. Jadi kan data itu ya bisa dipalsukan, argumentasi bisa dikondisikan, apa saja bisa. Jadi Nabi yang Nabi saja ketika bikin keputusan tentang sengketa-sengketa sosial, Nabi kalau ngendikan fala alla ba'dakum alhan itu lebih fasih berargumentasi, sehingga saya putuskan sesuai data yang diberikan ke saya. Tapi ketika data itu palsu atau enggak benar, sebetulnya saya hanya ngasih dia neraka. Dan data ini banyak ribet. Ini saya cerita sesuai bidang saya. Nanti yang di notaris atau di kehakiman atau apa saja bisa mengkiaskan, atau orang tua atau apa. Data itu membingungkan. Makanya dulu di antara cerita yang disebut Quran antara Nabi Dawud sama Nabi Sulaiman. Nabi Dawud itu orang soleh. Mulai dhisik nek wong soleh kon mikir teman-teman itu rapati iso. Perkarane iku wis pikirane donya wis pilih buan ngono. Dadi wong soleh nek dadi pemimpin rada ribet. Nanti kira-kira bupati mbek kula ya soleh kula, nak mimpin itu ribet. Wong soleh itu mergo cara wong soleh itu donya itu sepele, buan PPN bareng napa donya. Tapi nak wong rapati soleh kan eman, jadi penting ra soleh itu kadang ya penting. Singkat cerita itu ono isu ya. Ono isu itu wong ayu tapi stres, diperkosa wong papat. Walhasil akhirnya hamil dilaporkan ke Nabi Dawud. Nabi Dawud bareng dilapuri sing 4 ini termasuk tokoh, rasa diterusno tokoh agama nanti keliru, nanti geger, pokoknya tokoh lah ya. Aja muni tokoh birokrasi kok banyak tersinggung, pokoknya tokoh.
malak itu orang terpandang. Singkat cerita Nabi Dawud dilapori paling dihamili anjing. Yang 4 orang itu bilang gitu. Nabi Dawud namanya orang soleh, yes. Daripada mengkasuskan orang yang enggak kasus, diam aja. Setelah keputusan itu kelar, Nabi Sulaiman masih umur 13 tahun di situ. Kalau saya hakimnya, maka akan saya putuskan tidak seperti yang diputuskan bapak saya. Padahal Sulaiman itu bin Dawud. Terus kata Nabi Dawud, ya sudah kamu gelar pengadilan lagi, kamu hakimnya. Jadi dulu itu biasa anak sama bapak beda itu biasa, kalau urusan ilmu biasa. Kalau sekarang ada anak beda geger, sebenarnya itu biasa gitu. Kalau masalah ilmu, saya ulang lagi, masalah ilmu, bukan masalah harta, bukan masalah kekuasaan. Akhirnya Nabi Sulaiman, dan ini menjadi ilmu yang sekarang ditiru para intel, para kasat reskrim, para itu. Nabi Sulaiman akhirnya tanya sama 4 tokoh ini. 4 orang itu aja lah, nggak usah tokoh ribet. Tapi sebenarnya tagnya itu tokoh. Dipanggil satu-satu. Yang merkosa itu anjingnya warnanya apa? Hitam katanya. Dah kamu ke sana. Yang kedua ditanya, warnanya apa? Merah. Padahal 4 orang itu ketika di depan Nabi Dawud, 4-4-nya bersaksi bahwa itu diperkosa anjing. Semuanya menyaksikan. Nabi Dawud memutuskan ya sudah anjing kita coba. Nabi Dawud nggak mau ribet. Berarti sudah merah, hitam, putih. Nggak tahu yang keempat jawab, apa nggak ada anjing. Pokoknya 4 ini warnanya beda-beda. Setelah satu-satu terus dikonfrontasi bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Putih. Katanya menyaksikan bareng. Kenapa anjingnya jadi beda-beda? Berarti kamu bersekongkol bohong ya? Wah, akhirnya ngaku kalau keempat ini yang tadi yang merkosa. Jadi apa ya? Menghakimi itu tidak gampang. Sehingga di Quran itu kalau Allah muji Nabi Daud itu hanya dipuji kebaikannya, diantaranya inna sakharna ma'hul jibala yusabbihna seterusnya. Tapi ketika masalah hukum kata Allah fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukmau wa ilma. Jadi kalau masalah kecerdasan memberi hukum itu kata Allah fafahamnaha Sulaiman, cerdas anaknya. Begitu juga ketika ada mbak sama adik punya anak, sama-sama punya anak itu kalau kecil kan wajahnya mirip-mirip, apalagi saudara ya, anaknya mbak sama adik. Singkat cerita di tengah hutan itu dimakan oleh serigala. Ya kalau sama-sama cantik anaknya kan mirip-mirip karena bersaudara. Nah sing sitok Afrika sitok Indonesia kan raine sekarang video ini kan sama-sama satu klan yang sama, satu marga. Setelah dilaporkan Nabi Daud, beliau memutuskan sesuai yang meyakinkan argumentasinya. Diputuskan ya sudah yang hidup ini milik kamu. Misalnya menang adiknya, ya sudah, karena kebetulan yang sebetulnya punya bayi tadi tidak bisa berargumentasi. Akhirnya Nabi Sulaiman ya sama, kalau saya hakimnya tidak saya putuskan seperti itu. Ya Nabi Dawud ya fair, silahkan gelar apa pengadilan lagi, digelar. Kata Nabi Sulaiman, ambilkan sapeso ya. Daripada 2 bersaudara ini bersengketa, bayinya dipotong 2 ya, dibagi katanya. Ini yang mbaknya ini yang tadi kalah itu langsung spontan, ndak itu ndak bayi saya, silahkan dikasihkan adik saya. Sing adiknya tenang saja. Terus adiknya ditanya, kenapa kamu tenang saja? Kalau adiknya harus dibagi. Akhirnya dimenangkan mbaknya. Pikirannya Nabi Sulaiman, membiarkan bayi dipotong 2 itu tidak naluri seorang ibu, mesti jadi kira bener. Sing mbaknya karena ingin bayi ini nggak dipotong sampai rela dikasihkan orang lain, sementing bayi saya hidup. Ini naluri seorang ibu. Nah, ini kepintaran Sulaiman. Jadi dia memanfaatkan psikologi untuk memutuskan siapa yang. Sebetulnya di notaris, di kehakiman bisa pakai teori itu. Ono wong kok oleh ngajokno permohonan wis bulat terus. Jadi wis alamat wis. Karena
kata Nabi itu semua riwayat mengatakan al-haqqu sahlun, kebenaran itu nyaman, bawaannya kebenaran itu nyaman. Ditanyakan tetangga-tetangga yaitu miliknya, ditanyakan kerabatnya yaitu miliknya. Tapi kalau barang nggak benar itu mesti mubang. Kan harus ngambil data-data yang nggak validkan yang atas. Sebenarnya kalau barang hak itu pasti gampang. Tapi masalahnya selalu ada orang yang pinter berargumen. Nah, makanya terus ada aturan tadi al-bayyinatu alal mudda'i. Jadi mudda'i itu orang yang mengklaim itu harus lebih punya apa? Bukti. Tapi lagi-lagi ini masalah-masalah yang kita di zaman akhir itu kemudian ada profesi yang kadang-kadang nyuwun sewu, keahlian itu lebih dipercaya ketimbang kesolehan. Saya itu kalau boleh komplain itu ya komplain, tapi SKBU takdir. Misalnya ini contoh ya yang terkait kita nekuni agama. Kita ini tentu suka bela orang soleh, itu suka. Kalau saya nuruti hirah diniyah itu bela orang soleh itu suka. Tapi kita juga harus tunduk sama sifatnya Allah Ta'ala itu wa yaghfiru liman yasha. Juga kita harus tunduk bahwa Allah bisa saja mentobati siapa saja, kapan saja. Jika Nabi itu kalau disuruh masuk mau munafik itu ya nggak mau. Bisa saja Allah itu aradawahu bi khair, entah kapan. Kayak apa bencinya Nabi sama Wahsy karena membunuh orang paling dicintai Nabi itu Qatilu Hamzah. Tapi malah Wahsy dikasih apa? Tobat sama Allah. Makanya kata Imam Ghazali, berapa orang sing sabbal anbiya akhirnya yatubu alaihim. Itu yang akhirnya iman sama Nabi itu dulu orang-orang yang pernah ingin bunuh Nabi. Iya, Abu Sufyan itu yang mimpin perang Uhud, Abu Sufyan mimpin perang Badar, Abu Sufyan. Tapi akhirnya tobat jadi mertuanya Nabi. Sehingga kita ini atas nama agama juga ininya bela orang soleh mati-matian. Tapi atas nama agama juga memberi harapan kepada orang yang sedang fase, karena banyak cerita mereka itu tobat. Sehingga kalau kita atas nama ilmu ya sudah mengikuti cara Allah ngendikan. Misalnya liyajzawa shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina ya insa'a aw yatuba. Sudah, kita harus ngomong 2 kali. Allah menyiksa orang munafik itu ya insa'a kalau Allah ingin, aw yatuba atau Allah memberi tobat. Jangan karena kita marah seakan-akan orang itu pasti kena siksa. Tidak mesti juga, bisa saja Allah ngasih ampunan. Makanya ada 2 hadis terkenal dalam hal ini. Yang satu Nabi pernah ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat komplain, hadza al-qatil fama balul maqtul. Oke, kalau pembunuh di neraka masuk akal ya Rasulullah, kalau yang dibunuh kenapa harus di neraka? Jawab Nabi itu unik. Yang dibunuh itu sebetulnya masalah nasib saja, mentalnya tetap pembunuh, sehingga dia harus tetap ketika orang duel sama-sama pakai pedang, semua mentalnya apa? Pembunuh. Mentalnya sama-sama, cuma inisial mati, tapi mentalnya tetap pembunuh. Sehingga dengan dihitung niatnya ini ya sama-sama harus di neraka, al-qatil wal maqtul finnar. Tapi Nabi pernah ngendikan juga, suatu saat saking rahmatnya Allah, al-qatil wal maqtul sama-sama happy di surga, sama-sama senang di surga. Hadza yaqtulu hadza fayatubu hadza, ya akhirnya ketemu di surga. Ya tadi Sayyid Hamzah karena dibunuh Wahsy, beliau syahid langsung surga. Wahsy karena tobat dan mengkafaroi membunuh Musailamah al-Kadzdzab juga di surga. Semuanya mungkin karena Allah yaf'alu ma yasha. Dan Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nah, di sini kenapa banyak kiai-kiai alim itu tidak tegas. Kata orang yang nggak pinter, kiai NU ora tegas. Sakjane kok perkara tegas ora tegas. Ya pancen ngaji, ya untuk ngaji wis ngene iki. Ini bukan urusan tegas tidak tegas, pancen untuk ngaji kabeh ora mesti. Sehingga sing soleh pun berdoa mati-matian supaya husnul khotimah. Kita mungkin saudaranya itu 5.
Ternyata mungkin di antara mereka ada yang cara mendapatkannya itu coro Jawa menang-menangan. Ya kan kita tidak pernah tahu. Ya kita tidak pernah tahu. Makanya di sini dibutuhkan selalu apa? Istighfar. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kita ini tidak pernah tahu. Jangan-jangan yang kita miliki itu ada kecampuran-kecampuran hak orang lain. Karena kita tidak pernah tahu. Meskipun sekarang legal formalnya kita punya sertifikat, punya seperti ini contoh. Mungkin ini banyak yang tersinggung, tapi ini hukum tetap saya beritahu. Dulu Nabi itu melarang kalau orang terpelajar bertransaksi sama orang lugu. Dalam ilmu ekonomi itu layabi hadirun libadin. Orang terpelajar itu nggak boleh transaksi sama orang lugu. Karena bawaannya itu mesti ngakali. Bawaannya itu mesti ngakali. Terus naha Rasulullah antalakir rubban. Nabi itu melarang secara ekonomi penjual dari kampung-kampung itu dicegat sebelum masuk pasar. Jadi Nabi inginnya orang yang bawa sapi itu sampai ke pasar sapi supaya ngerti harga pasar. Tapi kadang-kadang tengkulak itu suka dicegat di perjalanan, apalagi dulu belum ada internet, belum ada HP. Terus orang dicegat ngertinya yaitu sudah harga terbaik, padahal itu harga paling murah. Itu sehingga naha Rasulullah antalakir rubban. Terus di kitab Fathul Mu'in, ini dengerin semua maklar-maklar ini supaya tobat. Di Fathul Mu'in itu wala yasikhu bi'ul fuduli, jual belinya maklar itu nggak sah di kitab Mu'in. Tapi Indonesia kan nggak anut Mu'in, anut untung rugi kadang-kadang gitu. Jadi misalnya gini Pak Arifin ya, saya ini orang desa bawa sapi ya, sudah mbah-mbah tua itu, sudah mbah-mbah tua bawa sapi. Biasanya bawaannya maklar itu, mbah ini jenengan sapi ini kepengen pajeng pinten ya 10 juta. Oh mbah 10 juta. Biasanya mbah tua itu dilungguh noneng warung kon ngopi, dibiayai paling 5.000 kan kopi 5.000. Terus si Pak Arifin tadi jual sapi itu di pasar, kalau laku 11 juta ya dijual, baik mau dikasih 10 juta. Tapi kalau lakunya hanya 9, gak ngangkat bah, dibalik nomennya mau rugi 5.000. Nah pertanyaannya gini, ketika nyata-nyata laku 11 juta, uang 11 juta itu imbalannya sapi apa imbalan omongannya Pak Arifin? Harga sapi apa harga enggak, sapi itu masih milik siapa coba? Mbah itu. Berarti uang 11 juta itu milik siapa? Mbah itu. Tapi kamu ikhlas enggak nyetorkan 11 juta? Mana cari ini 1 juta berarti ini. Mesti Mbah mau kan sampean kepengen 10 juta, itu 10 juta. Pertanyaannya tetap saja secara fikih 11 juta itu semuanya milik Mbah tadi. Karena yang kamu jual masih. Nah, sebetulnya ada cara supaya halal. Mbah sapi tak utang. Berarti kalau diutang, nanti ketika payu 11 juta ya kamu ya gak masalah kan posisinya mbah sapimu payu dol piro 10 juta. Oke 10 juta tak utang mbah ya. Berarti payu 11 juta kamu bayar 10 juta. Tapi resikonya nak payu 8 juta kamu tetap bayar 10 juta. Tapi kalau selama akadnya maklar itu yang kamu jual tetap milik mbah itu, dan berapapun harganya uang itu ya milik mbah itu, karena as-saman fi muqabalatil mabi, harga ini tetap harga barang yang dijual, sementara itu masih milik mbah tadi. Jadi nah saya tidak tahu apa mazhab lain membolehkan itu enggak, tapi tetap normalnya itu ribet. Jadi makanya Nabi itu dulu tuh nggak suka kalau ada orang lugu-lugu dagangan ke pinter, nggak suka. Sampai Nabi ngintikan layabi hadirun ibadin, hadirun itu orang kota, badin itu orang bedui, saking inginnya itu. Nah artinya mungkin di notaris, di kejahakiman, di kejaksaan itu ojo sampai lawang terpelajar berperkara ambek wong lugu, bawaan iki bodoni, iki dibodoni kan. Apa juga kita harus pakai hukum seperti itu? Potongannya kok lugu ambek wong pinter, sik mbah ora babak kok sik golek sing babak.
Jadi ini kebenaran saya itu memang ingin mengungkapkan ya. Jadi cobalah perbaiki perilaku kita, jangan sampai ada pembodohan dalam perdagangan maupun dalam pendidikan. Dulu ketika kita komplain sama sistem pendidikan nasional, kenapa sering ada regulasi juga gitu. Masa yang di NTT sama daerah-daerah terbelakang standar nasionalnya disamakan yang di Jakarta, kan nggak boleh. Sama sebenarnya di perdagangan juga gitu. Masa orang pinter boleh kulak barang di daerah-daerah yang terpencil, mesti bawaannya juga ngakalin gitu. Jadi cuma ya gimana ya kita seperti itu mau, cuma ini cerita ngaji, kamu ngelakoni monggo mboten nggih istighfar, pokoknya ini kan cuma saya harus ngomong supaya orang itu ngerti lah sebenarnya agama ini menata semua. Soal kita tidak bisa melakukan itu ya kita istighfar, tapi agama ini sudah mengatur semua supaya sistem ini supaya mengayomi. Kan kula niku angger ana wong desa ngoten. Kadang-kadang kula niku kan kecelok kiai gede lah, kadang-kadang wong ya kepengin Gus kula niku duwe tanah sak menten teng daerah niki dol Gus regane murah. Ayo muni ngene. Sampeyan nek pinter ae dagangan ribet pinter sik. Nek sampeyan wis butuh duit tenan nulung malah rapopo gak ribet, sanggep bae hibah kek-kekan mergo ribet. Ya saiki ora ngomong duwe dhuwit iku seneng wong desa tetep goblok. Ben tetep kena di akal. Makanya kadang-kadang nyuwun sewu dinas pariwisata barang nggak harus istighfar. Mesti istighfar itu gini. Kadang-kadang nyuwun sewu juga yang wisata. Yang wisata nak ditakoki kenapa kamu suka main di daerah ini? Saya seneng masyarakatnya masih tradisional. Oh saja adol serabi isu-isu. Mereka ini bangsa kita yang juga ingin maju, tapi sing tukang wisata seneng nak mereka tetap desa jadi gue tontonan bukan gue objek. Kita ini katanya mau mengentaskan dari yang nggak terpelajar menjadi terpelajar. Kadang-kadang manusia pedalaman nyun sewu tinggal tontonan, manusia pohon tinggal. Udahlah, kiai ya istighfar, saya sebagai ulama juga istighfar, semuanya istighfar. Bahkan Nabi yang sempurna, yang maksum, yang nggak pernah salah pun menganjurkan semua orang itu harus tetap istighfar. Tapi kamu misalnya benci dinas pariwisata ya keliru-kelirunya tadi. Awal mereka terakses oleh publik ya gara-gara ini. Dan barokahnya terakses ini suatu saat anak-anak pedalaman ini akhirnya terbelah. Kita tidak pernah tahu hikmahnya. Jadi pokoknya semuanya terus butuh istighfar. Nggak bisa ndak. Ya misalnya secara legal formal Pak Imam ini PLT Bupati Rembang, mimpin Rembang. Tapi secara hukumnya Allah misalnya, jangan-jangan kamu pimpin tuh wali, orang wali mimpin wali kan ya kurang ajar misalnya. Jadi hukum ya semua hukum ya ribet kan menurut hukum gitu. Tapi ya sudah kita ya ikhlas wae dipimpin pancen ini aturan dunia gitu. Makanya kalau nanti guyon baik Pak Ganjar dinanteng dunia mimpin kula sonan akhirat gentenan ya. Karena memang harus seperti itu. Karena jogeman ulama uga wali jadi ning dunia dipimpin yang akhirat dipimpin menang ribet. Jadi kudune gentenan oh. Gantian. Nah ini pelajaran bagi kita. Jadi diantara keinginan Rasulullah SAW itu orang-orang yang tertinggal itu sampai masuk pasar Pak Arifin supaya ngerti harga pasar sehingga mereka terpelajar. Sama lihat di bab di Sahih Muslim atau Bukhari itu betapa Rasulullah itu di bab B itu diulang-ulang itu. Nah Rasulullah antalakir rubban la yabi hadirun libadin. Tapi ini orang sudah mulai lupa, malah seneng kalau ada orang-orang lugu seneng. Kula ning desa wae ijek murah. Nah, ini kalau apa? Artinya kan kita sebetulnya suka kalau bangsa kita ini dolan kono wae masyarakat ijek desa. Suweneng. Anak bangsa sendiri, saudara kita sendiri kene wisata dhuwur gubuk, ndelok petani ijek desa nu suweneng. Menawa ning atine kena diakali. Nggak sing seneng rabi ya ngono, rabi ini kene wae murah. Irit. Aktif pengin. Jadi Rasulullah itu kayak apa hebatnya itu. Jadi di antara yang dilarang Nabi gimana? Orang-orang desa bersentuhan sama orang. Tapi yang dilarang orang kotanya karena ini yang dianggap subjek.
Nah ini nggak niat nyinggung siapa-siapa, tapi cobalah ini ngaji supaya ngerti lah bahwa betapa agama ini mengatur apa semua. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.